Halo pemirsa, selamat datang kembali di NoHub News. Kali ini, kita akan menyelami misteri sebuah artefak kuno yang memukau. Mangkuk Faunus, sebuah karya tanah liat dari Siprus, sekitar 2025 hingga 1850 SM. Apa rahasia di balik mangkuk ini? Mengapa ia begitu penting bagi sejarah manusia? Apakah ini bukti ritual suci, kehidupan sehari-hari, atau bahkan simbol kekuasaan elit pada zaman perunggu? Jangan lupa subscribe NoHub News terlebih dulu, agar selalu mendapatkan notifikasi update terkini. Mari kita eksplor lebih jauh lagi. Mangkuk Funus, ditemukan di pekuburan Belapais Funus di pantai utara Siprus, adalah salah satu artefak paling menarik dari zaman perunggu awal hingga tengah. Dibuat sekitar 2025 hingga 1850 SM, mangkuk tanah liat ini bukan sekadar wadah biasa. Ia dihias dengan figur-figur manusia dan struktur yang tampak seperti kuil, menggambarkan adegan yang oleh banyak arkeolog dianggap sebagai ritual suci. Siprus pada masa itu adalah pusat perdagangan dan budaya di Mediterania Timur. Pulau ini kaya akan tembaga, bahan utama perunggu, yang membuatnya penting dalam jaringan perdagangan dengan Anatolia, Mesir, dan Levant. Funus, bersama situs lain seperti Lapitos, adalah pusat komunitas yang kompleks, dengan pekuburan berisi makam-makam kaya artefak. Pekuburan ini menunjukkan masyarakat yang terorganisir, dengan kemungkinan hierarki sosial dan praktik ritual yang rumit. Mangkuk Funus berasal dari tradisi keramik red polished ware, khas Cyprus pada masa itu. Keramik ini dikenal karena permukaannya yang dipoles merah, dan kadang dihias dengan motif simbolis seperti tanduk atau hewan. Mangkuk ini, dengan detail figuralnya, menonjol karena menawarkan gambaran langka tentang kehidupan sosial dan spiritual masyarakat prasejarah. Apakah mangkuk ini digunakan dalam upacara pemakaman, atau mungkin mencerminkan kehidupan desa? Ini adalah pertanyaan yang masih memicu perdebatan. Lingkungan Funus juga menarik. Terletak di dekat pantai utara, situs ini memiliki akses ke jalur perdagangan laut, memungkinkan interaksi dengan budaya lain. Fakta bahwa banyak artefak dari Funus kini tersebar di museum dunia, dari Cyprus hingga Louvre, menunjukkan betapa berharganya peninggalan ini. Namun, ini juga menyisakan tantangan. Bagaimana kita memahami budaya yang artefaknya tercerai-berai? Mari kita lihat lebih dekat mangkuk Faunus. Mangkuk ini berbentuk cekung, terbuat dari tanah liat, dengan diameter sekitar 30 cm. Permukaannya dihias dengan figur-figur kecil yang dibentuk tangan, menggambarkan adegan yang kompleks. Di tengah, ada struktur yang tampak seperti kuil atau altar, dengan dua tiang bertanduk, sering dianggap sebagai simbol kesucian. Di sekitarnya, ada figur manusia, beberapa duduk, beberapa berdiri, dan beberapa tampak membawa benda, mungkin persembahan. Salah satu figur yang menonjol adalah sosok yang duduk di atas singgasana dengan hiasan tanduk di kepala, yang oleh beberapa arkeolog dianggap sebagai pemimpin ritual atau tokoh elit. 7 figur lainnya memiliki tanda kelamin pria, menunjukkan kemungkinan hierarki berbasis gender dalam adegan ini. Namun, karena beberapa figur rapuh dan rusak, sulit memastikan apakah semua peserta adalah pria atau ada perempuan yang terlibat. Interpretasi mangkuk ini bervariasi. Banyak yang melihatnya sebagai gambaran ritual pemakaman, mungkin upacara untuk menghormati leluhur. Tanduk dan simbol hewan, terutama sapi, sering muncul dalam keramik Faunus, menunjukkan bahwa sapi memiliki makna simbolis, mungkin terkait dengan pengenalan kembali ternak ke Siprus sekitar 2500 SM. Beberapa peneliti berpendapat bahwa mangkuk ini menggambarkan kuil pedesaan, tempat komunitas berkumpul untuk upacara. Namun, ada pula pandangan yang lebih sederhana. Mungkin ini hanya adegan kehidupan desa, seperti perayaan atau pertemuan sosial. Ada spekulasi lucu bahwa mangkuk ini bisa jadi karya seorang anak yang bermain dengan tanah liat, meskipun detailnya menunjukkan keahlian tinggi. Yang jelas, mangkuk ini adalah bentuk komunikasi visual, menyampaikan nilai-nilai budaya masyarakatnya, entah itu spiritual, sosial, atau politik. Untuk memahami mangkuk Funus, kita perlu melihat kehidupan masyarakatnya. Funus adalah pekuburan dengan ratusan makam yang digali sejak awal abad ke-20.
makam-makam ini berisi keramik, perhiasan, dan senjata, menunjukkan bahwa orang-orang yang dimakamkan memiliki status sosial tertentu. Beberapa makam memiliki pintu masuk berukir, dengan simbol seperti tanduk, yang memperkuat gagasan bahwa ritual memainkan peran besar. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa masyarakat Funus terlibat dalam praktik pemakaman yang kompleks. Makam sering berisi guci besar di pintu masuk, mungkin untuk air atau persembahan. Figur tanduk dan kepala hewan pada keramik menunjukkan bahwa hewan, khususnya sapi, dianggap suci, mungkin sebagai simbol kekayaan atau kekuatan spiritual. Ada juga bukti penggunaan topeng hewan dalam ritual, yang memperkuat hubungan antara manusia dan hewan dalam kosmologi mereka. Mangkuk Faunus mungkin digunakan dalam upacara pemakaman, mungkin untuk menuangkan cairan suci atau sebagai bagian dari ritual penghormatan. Namun, konteks temuan mangkuk ini, di dalam makam, mendukung gagasan bahwa ia terkait dengan kematian dan leluhur. Ini sejalan dengan temuan di situs lain, seperti Alhambra, di mana artefak serupa ditemukan di ruang pemakaman dalam rumah, menunjukkan hubungan erat antara kehidupan, kematian, dan ritual. Yang menarik, masyarakat Funus tampaknya memiliki struktur sosial yang semakin kompleks. Adanya figur berkuasa di mangkuk ini menunjukkan kemunculan elit, mungkin pemimpin ritual atau kepala komunitas. Ini mencerminkan perkembangan sosial di Cyprus, di mana perdagangan tembaga dan interaksi dengan budaya lain mendorong stratifikasi sosial. Cyprus pada zaman perunggu bukan pulau terisolasi. Faunus, dengan lokasinya di pantai utara, berada di jalur perdagangan yang menghubungkan Mediterania Timur. Tembaga dari pegunungan Troodos diekspor ke wilayah seperti Anatolia dan Levant, sementara barang impor, seperti guci Kanaan dari Timur Tengah, ditemukan di situs-situs Siprus. Ini menunjukkan bahwa Funus bukan hanya komunitas lokal, tetapi juga bagian dari jaringan global kuno. Keramik seperti mangkuk Funus mencerminkan pengaruh budaya luar. Misalnya, motif tanduk dan hewan mirip dengan simbol-simbol di Anatolia dan Mesopotamia, menunjukkan pertukaran ide. Namun, keramik Funus tetap unik, dengan gaya red polished ware yang menonjolkan identitas lokal. Analisis kimiawi menunjukkan bahwa sebagian besar keramik dibuat lokal, tetapi beberapa guci kecil yang dihias rumit kemungkinan diimpor, mungkin membawa minyak atau barang berharga untuk pemakaman. Perdagangan ini juga memengaruhi struktur sosial. Kekayaan dari tembaga mungkin memungkinkan munculnya elit, yang menggunakan artefak seperti mangkuk Funus untuk menegaskan status mereka. Mangkuk ini, dengan detailnya yang rumit, bukan barang sehari-hari. Ia kemungkinan dibuat untuk tujuan khusus, mungkin sebagai simbol kekuasaan atau kesucian. Ini mengingatkan kita bahwa seni kuno seringkali bukan hanya estetika, tetapi juga alat politik dan spiritual. Meski mangkuk Funus telah dipelajari selama puluhan tahun, banyak pertanyaan belum terjawab. Apa sebenarnya adegan yang digambarkan? Apakah ini ritual suci atau hanya perayaan desa? Beberapa arkeolog berpendapat bahwa mangkuk ini mencerminkan kultus leluhur, di mana komunitas menghormati orang-orang yang telah meninggal. Yang lain melihatnya sebagai bukti munculnya otoritas elit, dengan figur berkuasa sebagai simbol kepemimpinan baru. Satu tantangan besar adalah kurangnya catatan tertulis. Cyprus pada masa ini adalah masyarakat prasejarah, tanpa sistem tulisan yang jelas. Ini membuat kita bergantung pada interpretasi artefak, yang seringkali subjektif. Misalnya, figur tanduk di mangkuk bisa dianggap sebagai simbol dewa, tetapi juga bisa hanya hiasan estetis. Demikian pula, kuil di mangkuk mungkin bukan tempat ibadah, melainkan rumah atau gudang. Temuan di situs lain, seperti Alhambra, membantu menjelaskan konteks. Di Alhambra, artefak serupa ditemukan di ruang pemakaman, mendukung gagasan bahwa mangkuk Funus terkait dengan kematian. Namun, tanpa bukti arkeologi yang lebih jelas, seperti sisa-sisa kuil atau altar, kita hanya bisa berspekulasi. Ini adalah pengingat bahwa sejarah prasejarah seringkali seperti teka-teki, dengan banyak kepingan hilang. Perdebatan lain adalah tentang pembuat mangkuk ini. Apakah ia dibuat oleh pengrajin profesional, atau mungkin oleh anggota komunitas biasa? Beberapa bahkan berspekulasi bahwa mangkuk ini bisa jadi karya seorang anak,
meskipun detailnya menunjukkan keahlian tinggi. Yang pasti, mangkuk ini adalah bukti kreativitas dan kecerdasan masyarakat Faunus, yang mampu menciptakan karya seni yang masih memukau hingga kini. Mangkuk Faunus bukan hanya artefak kuno, ia adalah jendela ke dunia yang telah lama hilang. Ia mengajarkan kita tentang kehidupan masyarakat prasejarah, dari kepercayaan mereka hingga struktur sosial mereka. Simbol tanduk dan hewan menunjukkan hubungan erat antara manusia dan alam, sesuatu yang masih relevan di era modern ketika kita berjuang untuk menjaga lingkungan. Warisan mangkuk ini juga terlihat dalam upaya pelestarian. Di Faunus, Simposium Terakota Internasional diadakan untuk menciptakan replika artefak, membantu masyarakat lokal memahami warisan mereka. Ini penting karena banyak artefak Faunus telah diambil ke museum di luar Siprus, meninggalkan situs aslinya tanpa konteks. Upaya ini mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya milik museum, tetapi juga komunitas yang hidup di sekitarnya. Mangkuk Faunus juga menginspirasi kita untuk merenungkan seni dan komunikasi. Seperti mangkuk ini, seni modern seringkali menyampaikan pesan yang mendalam, entah itu tentang spiritualitas, kekuasaan, atau identitas. Dengan mempelajari artefak ini, kita belajar bahwa manusia, meski terpisah ribuan tahun, memiliki keinginan yang sama untuk mengekspresikan diri dan meninggalkan jejak. Sebagai penutup, mangkuk Faunus adalah lebih dari sekadar benda tanah liat. Ia adalah cermin budaya yang kaya, bukti kreativitas manusia, dan pengingat bahwa sejarah penuh misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Apalagi yang bisa kita pelajari dari artefak ini? Bagaimana ia bisa menginspirasi kita untuk memahami masa lalu dan membangun masa depan? Mari terus menjelajah. Itu tadi NoHub News dengan pembahasan mendalam tentang misteri mangkuk Faunus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung kami. Sampai jumpa pada update berikutnya.